Di kesempatan kali ini saya akan membahas Kuroko Tetsuya. Ya, itu adalah serial dari Kuroko no Basuke yang menceritakan tentang seorang pebasket yang bernama Kuroko Tetsuya yang memiliki keyakinan tersendiri terhadap basket yang dia mainkan. Lalu, siapakah Kuroko Tetsuya ini? Kuroko Tetsuya adalah tokoh utama dalam serial ini. Ketika masih SMP, Kuroko bergabung dalam tim basket sekolahnya, yaitu Taiko Middle School Basketball. Klub tersebut berhasil memenangkan kejuaraan basket tingkat SMP 3 kali secara berturut-turut. SMP Taiko terkenal dengan kelima pemain terkuat sepanjang sejarah dan tak pernah kalah dalam 100 pertandingan terakhir. Dan tentu saja ada satu orang lagi yang kemampuannya diakui oleh para anggota Kiseki no Seidai, yaitu sang karakter utama bernama Kuroko Tetsuya, atau biasa disebut sang bayangan atau pemain ke-6. Namun setelah lulus SMP, mereka semua memutuskan untuk berpisah dan tentunya bergabung dengan SMA yang terpisah. Dan di SMA inilah baru banyak terjadi pertarungan-pertarungan seru antara para pemain Kiseki no Seidai. Karena mereka SMA-nya terpisah ya, jadi setiap SMA itu memiliki satu Kiseki no Seidai. Setiap anggota Kiseki no Seidai memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan Kuroko adalah salah satunya. Dia mendapat julukan sebagai pemain ke-6, atau yang biasa mereka sebut dengan bayangan. Kuroko tidak pernah terlihat, bahkan tidak ada yang menyadari pemain ke-6 ini. Kuroko Tetsuya saat ini bergabung dengan SMA Seirin, dengan tujuan untuk mengalahkan generasi keajaiban lainnya. Dalam Kiseki no Seidai, sebenarnya Kuroko tidak begitu terekspos, bahkan di media pun dia tidak pernah terlihat. Sungguh sangat berbeda ya, berbanding terbalik dengan Kiseki no Seidai yang lainnya yang selalu terekspos di media-media manapun. Tapi di balik semua itu, anggota Kiseki no Seidai yang lain sangat mengakui kemampuannya dan sangat menghargai Tetsuya. Tetsuya memiliki kepribadian yang cukup datar. Dia sangat bekerja keras dan tentunya selalu berusaha untuk kemenangan timnya. Dan di anime ini, dia cukup terlihat suram ya, atau bisa dibilang tidak pernah melihatkan ekspresi yang bagaimana. Cukup menarik karena sebenarnya Tetsuya sendiri memiliki hawa keberadaan yang sangat lemah, atau bisa dibilang tipis-tipis begitulah. Jarang ada orang yang bisa menyadari keberadaan Tetsuya itu sendiri. Ia juga memiliki rasa hormat kepada para senpainya, kakak kelasnya ya, dan sesama pemain basket, meskipun kadang ia suka menjengkelkan, bisa dibilang nyolot begitulah. Kuroko akan sangat marah ketika musuhnya bermain secara kotor. Kenapa bisa begitu? Contohnya saat bermain melawan Daichi Kirisaki, aura Tetsuya sangat berubah drastis sampai-sampai Kagami pun takut kepadanya. For your information, Kagami ini adalah teman Tetsu, teman satu timnya, dan mereka berdua selalu bekerja sama, di mana sebenarnya Kagami itu adalah cahaya, menurut Tetsuya ya, menurut Kuroko itu. Dan Tetsuya adalah bayangan yang akan selalu mendukung Kagami. Nah, kembali pada pembahasan kita. Saat Tetsuya marah, akan sangat sulit untuk mengalahkannya karena ia terdorong untuk mengeluarkan seluruh semangat yang ia punya pada saat itu. Dan sebenarnya Tetsuya sendiri memiliki postur badan yang cukup kecil untuk seorang pemain basket. Kuroko sendiri sebenarnya tidak terlalu terampil ya dalam bermain basket. Bahkan mungkin jika berduel 1 lawan 1 dengan pemain basket lainnya, dia sudah pasti akan kalah. Dia bahkan selalu gagal memasukkan bola kering. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Kuroko adalah mengoper bola, karena Kuroko sendiri tidak terampil dalam menangkap bola. Dalam menangkap bola ini dalam artian dia tidak bisa memegang bola terlalu lama. Dia cuma bisa melakukannya, mungkin bisa dibilang persekian detik, langsung mengoper ya. Tidak pernah memegang bola. Kecuali nanti dia akan memiliki kemampuan phantom shoot dan lain-lainnya itu. Dengan memanfaatkan hawa keberadaan yang sangat tipis itu, dia dapat mengoper dan merebut bola tanpa diketahui lawan. Dan passing-passing Kuroko bisa dibilang sangat akurat dan cepat, bahkan tidak bisa dibaca oleh lawan. Namun, lama-kelamaan akhirnya dia ingin belajar memasukkan bola dan minta dilatih oleh Aomine. Aomine sendiri adalah rekannya di Kiseki no Seidai, di SMP Taiko. Dan dia adalah cahaya sebelum ada Kagami. Kuroko Tetsuya adalah bayangan
Dengan ini berarti bahwa ia bermain untuk orang lain. Kuroko akan menjadi lebih kuat ketika cahayanya kuat juga. Karena pada prinsipnya semakin terang cahayanya, semakin gelap juga bayangannya. Cahayanya waktu di Taiko adalah Aomine yang saat ini mengajarkannya menembak bola. Dan cahayanya di Seirin saat ini adalah Kagami Taiga. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan Tetsuya dan keajaiban apa yang sudah dia ciptakan? Oke, mari kita bahas satu-satu. Skill. Sejatinya Kuroko adalah pemain basket yang memiliki skill di bawah rata-rata. Namun berkat latihan dan kerja kerasnya, dia bisa menemukan jalannya menjadi seorang pemain basket yang sangat bagus tentunya dan handal. Sebenarnya Kuroko bisa menemukan skill itu tidak lain karena bantuan dari Kiseki no Sedai. Ya, mungkin bagi yang sudah menonton serial anime ini sudah pasti tahu lah siapa yang sudah menolongnya ya. Ya, dia adalah Akashi Seijuro. Dia adalah kapten di SMP itu. Akashi pada saat itu melihat kemampuan unik dari Kuroko ya. Mungkin bisa dibilang kemampuan yang hawa keberadaan yang tipis itu. Jadi dia memberi pesan singkat kepada Kuroko, di mana pesan singkat itu membuat Kuroko mencari cara untuk bisa bermanfaat atau berguna bagi SMP Taiko pada saat itu. Dan pada saat itulah Kuroko menemukan kekuatan tersembunyi itu ya, atau yang pada saat ini kita bilang misdirection. Misdirection adalah kemampuan utama Kuroko. Dengan menggunakan kecepatan tangan dan teknik bidang penglihatan yang tepat dalam mengoper dan jeda waktu yang sangat singkat dalam memegang bola, bahkan bisa dikatakan dia tidak pernah memegang bola ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, serta dikombinasikan dengan hawa keberadaan yang tipis. Dan itulah kenapa disebut misdirection. Ia dapat mengecoh lawan dan mengalihkan pandangan perhatian lawan darinya. Kenapa darinya? Karena orang tidak pernah menyadari ada Kuroko di situ. Ia mendapat petunjuk teknik ini dari Akashi Seijuro ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kelebihan teknik ini dapat membuat lawan kebingungan dan memudahkan rekan setimnya untuk mencetak poin. Sebenarnya teknik ini mempunyai kelemahan. Kuroko tidak bisa menggunakan teknik ini dalam kondisi yang lama. Atau dalam permainan basket, teknik ini tidak bisa digunakan selama 40 menit. Karena jika ia terlalu sering digunakan, efeknya bisa berkurang atau bahkan menghilang. Selain itu, teknik misdirection ini juga tidak berguna apabila lawannya memiliki jangkauan penglihatan yang luas. Seperti Takao dari SMA Sutoku ya, yang memiliki mata Raja Wali, Hawkeye. Selain misdirection, Kuroko juga memiliki Ignite Pass. Ignite Pass ini merupakan teknik mengoper yang digunakan Kuroko dengan cara mendorong atau lebih bisa dibilang memukul bola untuk menembus pertahanan lawan. Kelebihan teknik ini adalah bisa membuat lawan sulit untuk mencuri operannya. Ignite Pass pertama kali diperlihatkan ketika melawan Shutoku ya. Kuroko menggunakan teknik ini untuk melepaskan diri dari penjagaan Takao yang tadi seperti sudah saya jelaskan, karena Takao memiliki Hawkeye ya. Jadi dia bisa melihat apa yang dilakukan Kuroko. Tentu saja Ignite Pass ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah operan ini relatif sangat cepat. Maka operan ini tidak bisa diterima oleh sembarang orang. Hanya orang tertentu yang bisa menerima pas ini. Terbukti hanya Kagami di tim Seirin yang bisa menangkapnya. Namun kelemahan ini bisa tertutupi di season 2. Karena semua rekan-rekan Kuroko udah bisa menerima Ignite Pass ini karena berlatih dan bekerja keras pada saat itu. Lanjut ke Ignite Pass Sky. Dia berbeda dengan Ignite Pass sebelumnya. Ignite Pass ini bisa dibilang teknik pengembangan atau next level dari Ignite Pass ya. Selain mendorong dan memukul bola, Kuroko juga memutar bolanya agar efeknya jauh lebih cepat. Ini seperti teori peluru ketika ditembakkan. Kemampuan ini pertama kali digunakan ketika pertemuan keduanya dengan timnya Aomine ya. Kelebihan teknik ini sama seperti Ignite Pass, yakni membuat lawan sulit untuk memotong bola ketika diumpan. Kelemahannya teknik ini ya seperti biasa, tidak semua orang bisa menerimanya, dan tentu saja tidak bisa digunakan berulang-ulang. Setelah Kuroko menggunakan Ignite Pass Sky, dia kembali menemukan kelebihan selanjutnya ya.
yaitu adalah punishing drive. Punishing drive adalah kemampuan Kuroko dalam mendribble bola. Sesuai dengan namanya, ketika Kuroko mendribble bola, lawannya tidak bisa berkutik apa-apa, seolah Kuroko itu menghilang di depan mata. Sebenarnya ini sedikit tidak masuk akal ya kalau bagi saya, cuma ya memang begitulah anime. Ini bisa terjadi karena penggabungan antara drive dengan misdirection, serta memanfaatkan hawa keberadaan Kuroko yang sangat tipis. Jadi ketika Kuroko mendribble bola, dan ada seseorang yang melakukan pergerakan di belakang Kuroko, maka lawan akan terfokus pada pergerakan seseorang yang ada di belakang Kuroko. Dan pada saat itulah Kuroko melakukan drive. Ya, seperti namanya ya, punishing drive. Hilang begitu saja. Ya, setelah punishing drive, Kuroko melakukan keajaiban lainnya dengan membuat misdirection overflow. Misdirection overflow sendiri adalah teknik yang digunakan ketika misdirection Kuroko habis. Dan di situ Kuroko menjadikan rekan satu timnya menggunakan punishing drive seperti Kuroko. Mengapa bisa begitu? Ya, namanya anime kan. Semua bisa terjadi. Saya juga kadang menonton ini agak-agak, kok bisa begitu ya secara logika. Ya, intinya sebenarnya begini, jika punishing drive Kuroko memanfaatkan hawa keberadaan orang lain untuk mengalihkan perhatian, maka misdirection overflow sebaliknya, Kuroko menjadi pusatnya untuk mengalihkan perhatian. Kelebihan dari teknik ini bisa menjadikan satu rekan Kuroko menggunakan punishing drive, sehingga dengan mudah melewati lawan dan mencetak angka. Ya, sebenarnya sih sah-sah aja ya, cuma bagi saya ini sedikit tidak masuk akal sih. Ya, tapi namanya seru kan? Ya, setelah dia membuat keajaiban dengan misdirection overflow tadi, dia lantas membuat phantom shoot. Ya, keajaiban selanjutnya adalah phantom shoot. Ini merupakan senjata andalan Kuroko untuk mencetak angka. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dia mendapatkan phantom shoot ini dari Aomine ya. Kenapa phantom shoot ini bisa ada? Jadi sebenarnya phantom shoot ini adalah apa ya? Jadi dia mengkombinasikan misdirection sehingga ketika menembak bolanya tidak bisa diblok. Nggak masuk akal kan? Ya memang, namanya anime. Jadi pose phantom shoot ini cukup unik ya. Jadi sebelum Kuroko menembakkan bola, jadi tangan kanan siap untuk mendorong bola dan tangan kiri sebagai penyeimbang. Ya, kalian bisa melihat lah di animenya. Kelebihan dari teknik ini adalah ya seperti anime-anime pada umumnya lah. Shootnya tidak bisa terlihat atau bisa dibilang di blok bagaimanapun dia bolanya akan tetap masuk. Tapi suatu saat shoot ini akan mudah dihentikan seperti oleh pemain Kiseki no Seidai, Kisei Ryota. Dia sudah menyadarinya. Bahkan Kasamatsu, senpai-nya dari Kisei Ryota pun sudah menyadarinya. Dan akhirnya phantom shoot ini apa ya, bisa dibilang ya udah kebaca lah bagaimana cara mengoperasikan phantom shoot dari Kuroko ini. Jadi teman-teman yang lain pun sudah menyadari bagaimana kelemahannya ya. Nah, ini ada satu sih kelebihan dari Kuroko, dan sebenarnya tidak pernah disebut ya kelebihannya ini. Ini cuma rangkuman dari saya aja. Jadi sebenarnya kelebihan terakhir Kuroko Tetsuya ini kalau menurut saya ya, dia itu memiliki kepercayaan kepada rekan setimnya dan tidak pernah berhenti menyerah. Kepercayaan Kuroko terhadap rekan-rekan satu timnya sangatlah besar. Kuroko tidak pernah berhenti percaya kepada pelatih maupun senpainya. Kebulatan tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang dimilikinya untuk meraih kemenangannya, itulah modal utama Kuroko. Tanpa hal itu mungkin Kuroko tidak akan pernah bisa meraih kemenangannya. Ya, sekian dulu untuk karakter yang saya ceritakan pada episode kali ini. Sekali lagi nih, saya ingatkan untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini, yuk subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membangun channel ini ya. Dan tentunya izinkan saya mengucapkan kalimat ini. Arigatou datte ba yo. Sayonara.